Halo Sobat Keuangan, jadi di saat ISG turun hampir minus 3% kemarin ya, dan rata ditutup di minus 1,8%, kadang-kadang itu memberikan peluang untuk kita menangkap pisau jatuh alias membeli saham-saham yang sudah turun banyak. Nah, di video kali ini saya dari Trial Investment akan sharing tips untuk membeli saham yang sedang jatuh banyak menggunakan indikator tapi dengan beberapa logika teknikal yang harusnya make sense ya. Karena memang strategi yang kurang kami sukai adalah menangkap pisau jatuh, membeli pada saat saham turun. Kenapa beli pada saat saham turun? Mendingan pada saat naik gitu kan, karena kita pengen harganya naik. Dan nanti kami akan memberikan beberapa contoh juga mengenai tips untuk membeli saham-saham yang lagi jatuh berdasarkan analisis teknikal yang tradisional. Oke, kita lihat. Jadi menggunakan indikator, kami memiliki istilah di mana namanya undershoot. Jadi yaitu ketika saham-saham berada di bawah lower band. Jadi kita munculkan screeningnya ya, Bollinger Band yang lower itu di atas harga, alias harganya di bawah lower band. Tapi tentu kamu sudah masukkan standar screening ala trail, yaitu kapitalisasi pasar di atas 1 triliun, analis memberikan rating buy dan strong buy, lalu pendapatannya positif, dan labanya juga positif selama 4 kuartal terakhir, dan yang paling penting adalah free float-nya 10% sampai 50%. Nah, ini sedang jadi polemik juga ya dari MSCI. That's why kami sangat menyarankan untuk menerapkan filter ini, pilih saham-saham yang free float-nya 10% sampai 50%. Nah, dari pergerakan harga kemarin, saham-saham yang undershoot itu ada 3. Ada Energi, CNMA, Sinema, dan Omet. Ini saham-sahamnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi ketika saham yang bisa turun di bawah lower band, itu berarti kan dia sedang downtrend. Kenapa? Karena ketika saham berada di bawah lower band, berarti dia sudah juga di bawah middle band yang which is simple moving average 20. Dan teknikal dasar itu mengatakan bahwa ketika harga saham di bawah simple moving average 20, ada kecenderungan downtrend. Nah, that's why kami usulkan masukkan lagi beberapa simple moving average yang bisa menunjukkan bahwa si saham ini masih uptrend loh berdasarkan simple moving average tadi. Jadi kita sarankan simple moving average 60 dan 200. Jadi selama saham itu undershoot tapi dia di atas SMA 60 atau SMA 200 itu masih oke untuk dibeli. Kenapa? Karena masih uptrend. Nah, untuk kasus Energi, saya tampilkan di sini SMA 60 warna orange dan SMA 200 warna purple. Energi, walaupun dia sudah di bawah SMA 20, dia dalam kondisi undershoot atau di bawah lower band, tapi dia masih di atas simple average 60 dan masih di atas simple average 200. Jadi Energi masih bisa di buy dengan strategi menangkap pisau jatuh. Tapi jangan lupa, walaupun ini menangkap pisau jatuh, tapi dia harus tetap ya dalam kondisi dalam pembelian yang spekulatif ya. Dan kami tidak sarankan untuk averaging down. Jadi kalau kamu udah punya Energi, ya sudah biarin aja. Kalau perlu cut loss malah, kurangin posisi. Tapi kalau belum punya dan mau beli, bisa spekulatif buy di Energi dengan jumlah yang spekulatif, kecil gitu ya. Nah, yang berikutnya Nusantara Sejahtera atau Sinema, ini dia walaupun dia di bawah lower band, tapi dia juga di bawah simple average 60 dan di bawah SMA 200. Jadi ini lagi downtrend, kami tidak suka dan ya jangan dibeli lah ya. Nah, yang tricky adalah Omet. Jadi di saat yang sama dia undershoot, dia juga di bawah SMA 60. Tapi dia masih di atas SMA 200. Nah, gimana nih jadinya? Nah, kita bisa bilang bahwa Omet di downtrend jangka pendek sedang memasuki downtrend jangka menengah, tapi karena masih di atas SMA 200 berarti uptrend jangka panjangnya masih intact. Nah, cuma kadang-kadang kan gini, kadang-kadang ya
Kalau sudah mulai downtrend jangka pendek, downtrend di awal, downtrend jangka menengah, sebentar lagi mungkin akan diuji kekuatan uptrend jangka panjangnya atau kekuatan dari SMA 200. Jadi agak tricky juga untuk yang OMAD. Nah, itu perlu diwaspadain. Tapi untuk strategi sekarang kita pikir cukup menarik di saham energi atau energi mega persada. Dan teman-teman mesti tahu juga bahwa ini bukan rekomendasi, ini hanyalah saran saja. Nah, metode ini kita ajarkan di kursus kita, Analisis Teknikal Komprehensif, bagian dari TA4Me Bundling. Nah, sebelum saya tunjukkan kursus kami, ada satu hal lagi yang kita juga pengen sharing. Dan ini terkait dengan penurunan ISG di hari Senin tanggal 27 Oktober ya. Jadi ini karena saham-saham si Pak Prayogo. Nah, saya coba close screeningnya. Jadi ini adalah saham-saham Pak Prayogo, ada BRPT, TPIA, Brand, Cuan, sama PTRO. Nah, yang kanan bawah ini adalah custom index dari saham-saham tersebut. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya salah satu cara menangkap pisau jatuh dengan menggunakan metode tradisional adalah pada saat dia fase throwback atau technical correction biasa. Nah, untuk saham-saham kayak BRPT, ya, saham-saham kayak BRPT, ini sedang dalam throwback ya. Kenapa? Karena dia waktu itu dia breakout, naik, dan turun lagi menuju support atau resisten yang sebelum di breakout. Jadi ini salah satu saham yang kami suka untuk strategi buy on weakness atau menangkap pisau jatuh. Dan Cuan juga ya, sama ya. Dia sudah breakout, sekarang sedang throwback untuk menguji support yang sebelumnya jadi resisten. Nah, lalu yang berikutnya ada Brand. Dia sudah breakout juga dan sedang turun menguji support. Nah, untuk PTRO dia sudah breakout. Nah, ini sepertinya sideways ya. Seperti sedang sideways dan mungkin sideways-nya bisa menjadi bullish continuation. Jadi kita pikir ini adalah technical correction biasa selama tidak turun di bawah 6.000 atau supportnya ini. Jadi kita expect dia sedang sideways yang membentuk bullish continuation. Kalaupun dia turun di bawah 6.000, kita bisa expect dia memasuki fase throwback juga gitu ya. Yang agak tricky adalah TPIA. Ini masih downtrend, tapi kebetulan TPIA nggak turun ya. Ini malah positif. Untuk TPIA karena dia masih downtrend, kita expect atau kita baru suka kalau dia sudah berhasil breakout resisten dari downtrend line-nya ini. Jadi seperti ini saham-saham Pak Prayogo, ini saham-saham menjadi penyebab ISG jeblok. Dan ini adalah salah satu metode untuk menangkap pisau jatuh menggunakan traditional technical analysis. Kami punya kursusnya, ya. Jadi yang pertama ini adalah website kami. Sebelah kiri, kalau teman-teman cek trailinvestment.id, di course ini ada special course atau TA4Me. Ada sementara ada 3. Kita bundling ya, bisa beli satu-satu atau semuanya sekaligus gitu ya. Nah, kalau kamu mau belajar analisis teknikal secara mendalam, bisa mulai dari analisis teknikal komprehensif, di mana ini adalah kursus selama 7 jam, hampir 8 jam. Kita akan bahas mengenai analisis teknikal untuk trading berbagai macam instrumen investasi, kayak saham, forex, komoditi, obligasi, dan kripto. Dan tentu metode tadi kami ajarkan di TA4Me. So, kalau kamu mau meningkatkan ilmu teknikal kamu, bisa dengan kursus kami di trailinvestment.id. Selamat belajar dan salam keuangan.